Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bagi kalian nih yang ingin melakukan penelitian, kalian pasti perlu suatu teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis data menggunakan metode tertentu kan? Nah, salah satunya yang akan saya bahas di sini adalah tentang pengumpulan data menggunakan teknik atau metode dari wawancara tidak terstruktur. Saya, Angga Pujarestu Prakasa, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan tentang metode wawancara tidak terstruktur. Jadi apa sih sebenarnya wawancara tidak terstruktur itu? Nah, wawancara tidak terstruktur itu atau wawancara non-direktif adalah wawancara yang dimana pertanyaannya itu tidak diatur sebelumnya. Dan metode pengambilan data yang dilakukan tanpa adanya persiapan ini memiliki kebebasan untuk menggali informasi sebanyak mungkin. Namun, dalam penggunaan metode ini, kamu selaku pewawancara harus memahami dulu topik yang akan dibahas agar kamu bisa mendapatkan informasi yang luas dan sebanyak mungkin dari narasumber. Wawancara non-direktif ini dianggap sebagai kebalikan dari wawancara terstruktur, yang biasanya wawancara terstruktur itu menawarkan sejumlah pertanyaan yang standar. Bentuk wawancara tidak terstruktur sangat bervariasi, dengan tanpa adanya persiapan pertanyaan, melainkan memiliki pemahaman tentang topik yang akan dibahas, maka wawancara akan cenderung lebih informal dan mengalir bebas seperti kamu bercakap sehari-hari. Kapan nih waktu yang tepat untuk menggunakan metode ini? Metode ini dapat kamu gunakan ketika pemahaman kamu sudah cukup tentang topik yang akan didiskusikan bersama dengan narasumber. Tetapi, pemahaman kamu masih bisa ditambahkan oleh para narasumber tersebut untuk menambah pemahaman kalian. Bisa dibilang, jadi setelah kalian paham dengan pemahaman kalian sendiri, kemudian kalian melakukan wawancara, maka pemahaman kalian akan lebih bertambah dengan bantuan dari para narasumber. Nah, apa sih keunggulan dari metode ini? Pertama, wawasan atau insight yang didapatkan sangat luas dan mendalam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kamu sudah memahami topik yang akan kamu bicarakan dengan narasumber, bisa dibilang pemahaman kamu itu hanya sebatas di permukaannya saja. Nah, ketika kamu mewawancarai narasumber, secara otomatis pemahaman yang awalnya hanya sebatas di permukaan itu bisa menjadi sangat dalam, tergantung bagaimana kamu menggali informasi dari seorang narasumber tersebut. Kedua, mendapatkan wawasan tambahan di luar topik. Nah, dengan seiring berjalannya wawancara, secara tidak sengaja, kamu akan mendapatkan wawasan tambahan di luar topik yang sedang kamu bicarakan dengan narasumber. Wawancara ini tidak terstruktur, jadi jawaban dari narasumber akan bervariasi, tergantung dari narasumbernya tersebut. Ketiga, dapat menentukan dan mengatur alur wawancara tersendiri. Nah, kamu bisa nih nentuin alur dari wawancara yang sedang berlangsung dengan cara melontarkan pertanyaan kepada narasumber. Contohnya, seperti kamu bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Dan kemudian kamu bertanya lagi, terus kapan ini bisa terjadi? Nah, semuanya bisa kamu atur sendiri sesuai pertanyaan kamu. Tetapi masih sesuai topik ya. Keempat, tingkat validitas sebuah masalah yang terbukti. Ini bagaimana kamu mencari seorang narasumber. Jika kamu mewawancarai seorang narasumber yang tepat, wawancara akan berjalan dengan lancar.
dan pertanyaan-pertanyaan kamu akan terjawab semua. Nah, di setiap ada keunggulan, pasti ada kelemahan. Kelemahan dari wawancara tidak terstruktur itu adalah satu, waktu yang dihabiskan terlalu lama. Karena wawancara ini tidak terstruktur, maka setiap pertanyaan akan mendapatkan jawaban yang ukurannya itu bervariasi. Ada yang narasumber menjawabnya dengan singkat, dan ada juga narasumber yang menjawabnya dengan panjang. 2. Kamu harus memahami topik bahasan. Sebelum kamu mewawancarai narasumber, kamu harus paham dulu dengan topik yang akan kamu bahas. Dan itu akan memakan waktu yang lumayan sebagaimana pemahaman kamu. Jika tidak, maka wawancara akan tidak terarah dan membingungkan. 3. Kamu harus berpengalaman dan memiliki skill yang handal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kamu harus menguasai dulu bidang yang akan kamu angkat menjadi topik, sehingga pertanyaan kepada narasumber itu berbobot dan tidak membuat narasumber harus menjawab pertanyaan yang sama berulang-ulang. Sekarang kita masuk ke bagian langkah-langkah. Pertama, persiapan akan pembahasan mengenai topik bahasan wawancara. Kita harus mempersiapkan dulu topik yang akan kita angkat dan mempelajari topik tersebut, sehingga wawancara dapat diarah dengan baik. Kedua, melakukan persetujuan wawancara mengenai waktu dan tempat kepada partisipan atau narasumber. Sudah pasti, kalau kita ingin melakukan wawancara, harus ada persetujuan dari narasumber dan melakukan perjanjian tempat dan waktu. Takutnya, jika kita tiba-tiba melakukan wawancara, narasumber akan kaget dan kebingungan karena dia belum persiapan untuk diwawancara. Ketiga, proses wawancara berlangsung sesuai keinginan pihak yang mewawancarai atau kita. Nah, sudah dijelaskan di bagian keunggulan, bagian nomor 3, yaitu kita dapat menentukan alur dari wawancara tersebut, mengatur proses wawancara dengan pemahaman kita, dan dengan memberikan pertanyaan yang baik terhadap narasumber. Masuk ke studi kasus. Studi kasus yang kami angkat adalah kebiasaan dan lama waktu anak bermain HP pada usia 5-8 tahun. Kami mengangkat topik ini karena sekarang sudah zamannya era digital, di mana semua orang memiliki HP, termasuk anak-anak. Dan di sini kami sudah melakukan wawancara terhadap 6 orang anak, dan berikut adalah hasil dari wawancara tersebut. Hasil kesimpulan dari wawancara pada partisipan yang pertama, yaitu dia bernama Ferry, usia 5 tahun. Ferry ini menggunakan HP untuk bermain game Free Fire selama 1 jam. Untuk bermain game Free Fire ini, Ferry harus mengerjakan tugasnya terlebih dahulu dan meminta izin untuk bermain kepada ibunya. Partisipan kedua, dia bernama Rizky, usia 8 tahun. Rizky ini biasanya menggunakan HP untuk bermain game Mobile Legends selama kurang lebih 1 jam. Nah, Rizky ini lebih memilih bermain bola ketimbang bermain HP. Karena ketika Rizky bermain HP, dia selalu dimintain tolong oleh orang tuanya. Partisipan ketiga, dia bernama Zaidan, usia 5 tahun. Zaidan biasanya menggunakan HP untuk bermain game cacing, Free Fire, dan Mobile Legends. Zaidan ini bermain game karena terinfluence atau terpengaruh oleh pro player yang ditontonnya di YouTube. Jadi, Zaidan biasa bermain HP hingga ia merasa lelah.
Partisipan keempat, dia bernama Adnan, usia 8 tahun. Adnan biasanya menggunakan HP seharian penuh jika tidak diberhentikan oleh orang tuanya. Akibatnya, Adnan menjadi terkena rabun jauh karena dia terlalu lama dan terlalu dekat dengan layar HP. Partisipan kelima, dia bernama Amanda, usia 8 tahun. Amanda biasa menggunakan HP untuk menonton video di YouTube. Amanda bisa menghabiskan waktu sampai sore di depan layar HP karena Amanda selalu disuruh-suruh oleh temannya saat ia sedang bermain. Ia jadi dilarang bermain keluar rumah oleh mamahnya. Partisipan keenam, dia bernama Amira, usia 5 tahun. Amira biasa menghabiskan waktu di rumah dengan menonton video YouTube yang dia sambungkan ke TV. Amira jarang bermain di luar rumah karena teman seumuran di kompleknya itu sedikit sekali. Dari hasil yang sudah kami dapati dari wawancara terhadap 6 orang anak tersebut, dapat kami simpulkan bahwa 1 dari 6 orang anak terkena rabun jauh karena terlalu sering menatap layar HP. Penyakit rabun jauh ini merupakan keadaan di mana cahaya yang datang pada mata jatuh di depan retina, sehingga pandangan akan terasa kabur pada saat melihat objek jauh. Nah, untuk anak kecil ini sangat berbahaya karena si anak sedang dalam masa pertumbuhan. Selanjutnya, 2 dari 6 orang anak menggunakan HP untuk bermain game selama kurang lebih 1 jam dengan izin orang tuanya. Dan ada juga anak-anak yang lebih memilih bermain dengan teman-temannya dibandingkan bermain HP. Nah, bermain game selama kurang dari 1 jam itu bagus untuk anak. Hal tersebut dapat mencegah anak terkena penyakit rabun jauh. Tetapi harus diawasi juga di mana dia bermain HP. Karena faktor lingkungan di mana dia bermain HP itu akan sangat berpengaruh untuk anak-anak. Selanjutnya, 2 dari 6 orang anak menggunakan HP untuk menonton video YouTube dalam kurung waktu yang cukup lama, tanpa adanya peringatan dan pengawasan dari orang tua. Nah, ini mungkin akan cukup berbahaya bagi anak, karena anak dengan umur 5-8 tahun sedang dalam keadaan ingin mencari tahu. Hal yang tidak diinginkan adalah si anak menonton hal yang negatif, seperti perkelahian, konten dewasa, dan konten pembulian. Karena di zaman sekarang banyak sekali berita tentang anak yang melakukan kekerasan karena konten YouTube yang dia tonton. Nah, kemudian 4 dari 6 orang anak menggunakan HP untuk bermain game. Mungkin bermain game itu bagus, tetapi tetap harus diperhatikan game apa yang sedang si anak mainkan. Dan selalu batasi waktu bermain HP untuk si anak, agar anak tidak terkena penyakit rabun jauh. Nah, dari pembahasan metode wawancara tidak terstruktur, dapat kami simpulkan bahwa penggunaan dari teknik wawancara ini dapat memudahkan kamu saat membawakan topik pembahasan ketika proses wawancara berlangsung. Namun, ketika kamu tidak cukup menguasai bahasan yang diambil, seringkali terjadi pembahasan wawancara itu sendiri terlalu melebar dengan tujuan yang tinggi oleh pewawancara. Baik, sekian dari pembahasan metode wawancara tidak terstruktur ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam pengucapan. Saya, selaku perwakilan kelompok 2, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.